Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Tugas ini merupakan tugas ke-10 dari mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang upaya minimum kritis dari Liebenstein. Teori Liebenstein ini si Profesor Harvey Liebenstein ini mengajukan tesis bahwa negara terbelakang dicekam oleh lingkaran kemiskinan yang membuat mereka tetap berada di sekitar keseimbangan yang pendapatan per kapitanya yang rendah gitu. Kemudian jalan keluarnya itu adalah upaya minimum kritis tadi gitu. Jadi yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat yang dimana pembangunan yang berkesinambungan dapat dipertahankan. Menurut si Liebenstein ini setiap ekonomi tunduk pada goncangan dan rangsangan gitu. Goncangan ini berdampak menurunkan pendapatan per kapita sebelumnya, sementara rangsangan itu cenderung meningkatkan gitu. Kemudian pertumbuhan penduduk suatu fungsi dari pendapatan per kapita. Tesis si Liebenstein ini didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk itu merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita. Yang mula-mula keseimbangan subsisten, laju pendapatan, kesuburan dan kematian sesuai dengan tingkat keberlangsungan hidup penduduk gitu. Jika pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut, maka tingkat moralitas akan turun tanpa dibarengin dengan penurunan tingkat kesuburan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya pertumbuhan penduduk meningkat gitu. Jadi kenaikan pendapatan per kapita ini cenderung menaikkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi kecenderungan ini hanya sampai di titik tertentu gitu. Kemudian argumen si Liebenstein ini juga didasarkan pada tesis kapilaritas sosialnya si Domon gitu, yang menyatakan bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita, keinginan untuk mempunyai anak banyak guna menunjang pendapatan orang tua itu semakin berkurang gitu. Kemudian ada faktor lain di samping pertumbuhan penduduk. Faktor lain yang memerlukan pelaksanaan upaya minimum kritis ini, faktornya itu adalah skala disekonomi internal akibat tidak dapat dibaginya faktor produksi. Kemudian disekonomi eksternal akibat adanya ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan yang ada di negara terbelakang. Kemudian agen pertumbuhan. Dasar pemikiran tesis upaya minimum kritis tersebut terletak pada adanya kondisi di mana ekonomi tertentu yang menguntungkan sehingga kekuatan pendorong berkembang lebih cepat daripada kekuatan penekan pendapatan gitu. Dalam proses pembangunan, kondisi seperti itu diciptakan melalui pengembangan agen-agen pertumbuhan. Selanjutnya yaitu rangsangan. Menurut si Liebenstein ini, apakah agen pertumbuhan itu berkembang atau tidaknya, itu akan tergantung pada hasil yang diharapkan dari keinginan seperti itu. Hasil awalnya dan pada rangsangan untuk pengembangan atau penyusutan selanjutnya yang timbul melalui interaksi antara harapan, kegiatan, dan hasil. Rangsang tersebut sendiri itu terbagi dua macam. Yang pertama, rangsangan zero sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi hanya bersifat upaya distributif. Kemudian yang kedua, ada rangsangan positive sum yang menuju kepada pengembangan pendapatan nasional. Kemudian proyeksi Liebenstein. Si Liebenstein ini mengasumsikan besarnya upaya minimum kritis dalam hal ekonomi terbelakang dengan suatu permulaan penduduk 1 juta
perhitungannya mengenai tingkat kesuburan dan tingkat kematian yang didasarkan pada harapan lamanya orang hidup dan dikuatkan dengan keadaan yang sebenarnya di negara terbelakang. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian kritis dari teori si Levenshtein ini. Yang pertama itu laju pertumbuhan penduduk yang berkaitan dengan tingkat kematian. Teori dari si Levenshtein ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk adalah fungsi yang semakin meningkat dari tingkat pendapatan per kapita sampai ke suatu titik. Tetapi melewati titik itu, ia merupakan fungsi yang semakin menurunkan dari yang disebutkan di sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua, penurunan tingkat kelahiran itu tidak dapat dikaitkan dengan kenaikan pendapatan per kapita pada tingkat minimum kritis gitu, yang melampaui laju pertumbuhan penduduk. Kemudian yang ketiga, mengabaikan usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Selanjutnya yang keempat yaitu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas gitu. Kemudian yang kelima, mengabaikan unsur waktu. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu teori si Levenshtein ini tidak dapat menjelaskan dengan lebih tegas gitu pengaruh modal asing dan kekuatan-kekuatan eksternal lainnya gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan pengucapan, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.